Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ilmu. Setidaknya terkumpul atas kita berbagai macam kenikmatan, entah kita rasakan atau tidak. Saat ini terkumpul atas kita semua berbagai macam puncak kenikmatan. Pertama, kenikmatan masihnya keyakinan dalam hati kita bahwa inna dina indallahil Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Lalu kita dikenalkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tahu mana yang ajaran Nabi, mana yang bukan, mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Lalu alhamdulillah Allah baru saja berikan kenikmatan kepada kita, dimampukannya kita bisa sujud, bisa ruku. Di saat sebagian manusia mungkin jiwa dan raganya masih menyatu, artinya masih hidup. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mampukan punggungnya untuk ruku. Allah tidak mampukan punggungnya untuk sujud. Entah dengan Allah berikan sakit atau Allah tidak berinya hidayah untuk melaksanakan salat. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu Allah berikan kenikmatan kepada kita, kita dimampukan untuk menuntut ilmu. Maka ini bersesuaian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Jika engkau selesai dari satu urusan, jika engkau selesai dari satu ibadah, jika engkau selesai dari satu perkara, maka Allah segera laksanakan perkara setelahnya, segera laksanakan ibadah setelahnya. Alhamdulillah, ibadah demi ibadah Allah mampukan kepada kita semua. Teman-teman semua, jamaah sekalian, a'azakumullah, malam ini kita bahas perkara yang penting dalam agama kita, yakni terkait masalah istiqomah, ya, permasalahan yang nanti menentukan akhirnya dari kehidupan manusia. Karena bagaimanapun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Beliau mengatakan bahwa amal itu tergantung pada akhirnya. Dan tidak ada akhir yang baik kecuali melalui proses yang baik. Saya ulangi, tidak akan pernah ada akhir yang baik
kalau prosesnya tidak baik. Maka dalam agama kita ada yang diistilahkan dengan istiqomah. Apa istiqomah? Nanti insya Allah kita jelaskan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin sendiri, di bab ini tentang istiqomah, beliau hanya membawakan 2 buah dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya ya tentang keutamaan istiqomah. Nanti dari sini kita bisa kembangkan apa itu istiqomah dan seperti apa contohnya agar Allah Subhanahu wa taala berikan akhir yang baik kepada kita. Karena bagaimanapun ikhwan a'azakumullah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ahabba a'mali ilallah." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalan yang dilakukan secara istiqomah wa in qalla. Adwamuha wa in qalla kata Nabi. Yang paling dicintai bukan yang beleg langsung besar terus pleng dah ada lagi. Ada orang lagi kena masalah, Masya Allah semangat bangun malamnya, ya makan pasang jam alarmnya jam 1. Bener sholat dari jam 1 sampai jam 3. Besoknya tahun depan ketemu lagi sholatnya. Ini bukan istiqomah. Sama seorang yang mungkin semangat baca Quran, lagi naik imannya, baca 1 juz sekaligus. Besoknya dibuka aja enggak. Ini bukan istiqomah. Kata Nabi, istiqomah itu adalah adwamuha wa in qalla. Ya, dilakukan terus-menerus meskipun jumlahnya sedikit. Baik, ini istiqomah. Saya mengatakan Allah lebih mencintai ahab. Ini namanya isim tafdil. Allah lebih mencintai amalan-amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Capek, Allah tahu dari pagi kita capek di luar, sehingga sholat malamnya cuma 2 rakaat ditutup dengan witir 1 rakaat. Allah tahu, tapi dia lakukan seumur hidup dia. Ini yang baik. Allah tahu kemampuan dia untuk sedekah, ya segitu sudah. Dia keluarkan setiap hari, dia sisihkan 2.000 kumpul, baru kasih ke masjid. Istiqomah. Baik. Sedikit tapi dilakukan terus-menerus. Maka ikhwan a'azakumullah, hadis tentang istiqomah yang beliau bawakan di sini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Jelas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunggulkan istiqomah. Kata sahabat ini, ya, qultu, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, wahai utusan Allah, qul li fil Islam. Katakan sesuatu yang ada dalam agama Islam, sebuah ucapan yang saya tidak akan pernah bertanya kedua kalinya selain kepada engkau. Paham pertanyaannya? Ya. Permintaan sahabat ini, wahai Rasulullah, ucapkan satu ucapan. Pertanyaan ini enggak akan saya ulangi lagi seumur hidup saya. Pokoknya saya enggak akan ulangi kepada siapapun, hanya bertanya kepada engkau. Berarti ucapan yang mengandung segala sesuatu isi di dalamnya. Baik. Karena dia mengatakan bahwa tidak akan bertanya kepada selainnya. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Saya tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Maka Nabi SAW apa mengatakan? Katakan olehmu amantu billahi tsumma istaqim. Saya beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ringkas. Iman kepada Allah dan fokus yang kedua teman-teman, istiqomahlah. Istiqomah ini berat. Berat. Salah satu contoh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai bersabda, ikhwan, ya, 14 abad yang lalu, beliau mengatakan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kenapa sih Nabi ngomong begini?
Paham? Kata Nabi pesan kepada kita, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kalau kita pikirkan, Nabi kenapa sih ngomong seperti ini? Ada rahasia besar, ikhwan. Apa diantaranya? Karena Allah memberitahu kepada Rasulullah bahwa akan ada hamba Allah, umatnya Rasulullah, yang bisa istiqomah, bisa baik kalau lagi ngumpul gini nih. Kalau lagi ngumpul gini aman dah. Ya, kelihatannya Masya Allah kalau lagi ngumpul gini. Beda urusan kalau lagi sendirian di kamar, beda urusan kalau lagi dengan kelompoknya, beda urusan kalau lagi dengan gengnya atau yang semisalnya, beda lagi. Liar. Gak ada takut-takutnya, gak ada malu-malunya. Maka Nabi bilang, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Di masjid bertakwa jadi yang baik, di luar pun semoga seperti itu. Ada alasan Nabi mengatakan bertakwa kalian dimanapun berada, karena Allah memberitahu bahwa ada orang-orang yang bisa istiqomah mungkin. Kelihatannya baik di pabriknya, di luar pabrik, insya Allah. Kayak orang lepas dari penjara, tidak ada aturan semisalnya. Semua maksiat yang bisa diakses. Maka ikhwan a'azakumullah, istiqomah ini berat. Berat, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan karomah terbesar bagi para wali itu bukan dia bisa ini dan bisa itu. Ya, bukan dia bisa begini dan bisa begitu, bukan. Istiqomah terbesar bagi seorang waliullah adalah dia bisa istiqomah. Coba aja kalau nggak percaya. Jangan yang bangun malam susah. Bangun malam itu susah. Bagi orang-orang yang dipersulit oleh Allah. Tidak dibantu. Susah. Gak usah bangun malam. Sholat qobliyah dan ba'diyah. Sudah. Silakan saja dibuktikan. Ya, silakan. Sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib 2 rakaat. Sebelum sholat wajib 2 rakaat, setelah 2 rakaat. Silakan. Artinya kita nggak nabrak ngantuk, nggak nabrak males. Kalau bangun malam kan banyak yang harus ditabrak. Nabrak tidur, nabrak ngantuk, lagi ngantuk ambil air wudhu, panjang rentetannya. Nggak semua orang bisa. Nggak usah lah yang seperti itu. Tapi barangkali bisa seperti itu, alhamdulillah. Yang gampang-gampang, sholat duha, ya, istirahat misal jam 9, jam berapa istirahat? Hah? Jam 11 sampai jam 12 misalkan. Ada waktu spare misalkan, ya, buat kamar mandi atau yang semisalnya dipakai untuk sholat 2 rakaat misal. Tapi nggak boleh ya. Saya ingatkan nih, ya, sebuah amalan sunnah tidak bisa menggugurkan kewajiban. Saya ambil contoh, ya. Sudah kontrak kita di tempat ini bahwa saya akan bekerja dari jam 8 sampai jam 4 dan hanya istirahat jam 12. Baik, untuk sholat. Jam 10 ambil sholat duha. Haram dalam agama kita. Kenapa? Karena sholat duha statusnya sunnah. Sementara Anda punya kewajiban. Yang sunnah tidak bisa menggugurkan kewajiban. Loh Ustaz, saya dihalangi. Enggak, perkaranya Anda lebih wajib. Jangan meninggalkan suatu yang wajib karena yang sunnah. Dalilnya mana? Nabi SAW mengatakan, ya, tentang orang-orang yang masih melaksanakan sholat sunnah ketika sudah iqamat. Apa kata Rasulullah SAW tentang masalah ini? Hah? Tidak ada sholat ilal maktubah. Idza uqimatis sholat fala sholata ilal maktubah. Tidak ada sholat sunnah ketika sholat wajib telah ditegakkan. Menunjukkan bahwa yang sunnah bisa menggugurkan yang wajib. Tapi yang wajib bisa menggugurkan yang sunnah. Tapi yang sunnah tidak bisa menggugurkan yang wajib. Jangan. Saat masa sih ibadah dilarang? Bukan. Kewajiban lebih harus diutamakan. Makanya antum salah. Bangun di jam 2 malam. Saya sholat dari jam 2 sampai jam 4. Giliran azan, tidur. Sholat subuhnya akhirnya jam 8. Teler. Benar atau tidak? Salah. Ya. Dia mendahulukan yang sunnah dan menghilangkan keutamaan yang wajib. Maka dalam hal ini ikhwan a'azakumullah, pentingnya kita nanti untuk belajar. Baik, istiqomah ini susah. Ya susah. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala nanti tolong dia untuk melakukan keistiqomahan. Kita baca dulu dalil yang kedua, nanti habis ini saya jelaskan apa itu istiqomah dan yang semisalnya.
Dalil kedua yang beliau bawakan dari masalah istiqomah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Dari sahabat Abu Hurairah, ikhwana azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian, istiqomah, ya. Ketahuilah tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena perbuatan amalnya. Artinya apa? Nabi mengatakan bahwa manusia, ya, gak ada yang bisa masuk surga dengan amalnya, murni karena rahmatnya Allah. Apa maksudnya? Bahwa manusia itu ikhwana azakumullah dengan sholatnya menyebabkan dia bisa masuk surga. Gak ngejar sholat itu. Gampangannya beginilah. Gampangannya begini. Yang Allah berikan kenikmatan kepada kita hari ini sudah berapa nih? Dari mulai melek sampai sekarang. Ada yang bisa ngitung? 10 lebih enggak? Hah? 10 lebih enggak? 100? 1000? Pasti lebih. Yang pasti Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan bisa. Nikmat ini kan harus disyukuri ikhwan, ya. Kalau Anda berprasangka ibadah saya sudah bisa menutup rasa syukur saya, antum salah. Ibadah kita kan dari pagi itu aja sudah baru. Ya, enggak match dengan kenikmatan yang Allah berikan saja belum impas. Kenikmatannya 100, ibadah kita baru itu aja. Artinya yang saya mau katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa manusia masuk surga karena rahmatnya Allah. Lalu apa fungsinya amal dalam agama kita? Nanti untuk menentukan status manusia di dalam surga. Sampai tingkat berapa dia? Tingkat ke 100 kah? Tingkat ke 90 kah? 80? Apa yang menentukan amalnya? Maka nanti kita ikhwan azakumullah ya berbeda-beda. Jadi saya kalah. Kenapa? Ternyata saya nyuruh baca Quran, antum lebih banyak bacaannya. Saya nyuruh sholat, ternyata sholat antum jauh lebih banyak. Maka jelas saya kalah dalam hal ini. Maka nanti amalan-amalan kita menentukan derajat kita di akhirat. Poin penting yang Nabi di sini mengatakan, ya, berpegang teguh, artinya istiqomahlah kalian dalam melaksanakan ketaatan. Ya, baik. Kita masuk ke pembahasan istiqomah. Ikhwana azakumullah wa iyyakum jami'an. Apa sih istiqomah itu? Biar tahu definisi dari istiqomah. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau wafat tahun 795 Hijriah. Ya. Beliau mengatakan bahwa istiqomah adalah meniti jalan yang lurus atau agama yang lurus, ya, tanpa bengkok ke kanan dan ke kiri. Ini kata beliau. Bahwa yang namanya istiqomah itu lurus, tidak ke kanan dan tidak ke kiri dalam meniti kebenaran. Ya, kebenaran bukan maksudnya jalan biasa. Dalam hal meniti kebenaran maka dia tidak nengok kanan kiri, tidak dilihat oh fulan sana saya ikut ke sana, enggak. Pokoknya ini kebenaran dia ikuti. Itu kata beliau. Ya. Ikhwan a'azakumullah, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk istiqomah, di antara di surat Hud ayat 112. Ini perintah Allah untuk kita tetap istiqomah di atas kebenaran dan sabar di atas kebenaran tersebut. Dalam surat Hud bisa nanti dicek di ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah, "Fastaqim," maka istiqomahlah kalian pada jalan kebenaran. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang kebenaran, memegang sunnah seperti memegang bara api. Ya, bara api. Yang kata para ulama, maksudnya apa? Orang yang mengamalkan Islam dengan benar itu seperti memegang bara api. Dilepas dia binasa, dipegang dia panas. Paham? Makanya harus sabar. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ikhwan? Ya, dalam prakteknya silakan aja kalau nggak percaya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang
baik, ya, cenderung lebih sedikit temannya daripada yang nggak baik, ya. Orang yang lempeng-lempeng saja, ya tidak disukai dengan orang-orang yang berbelok-belok. Ini menunjukkan bahwa ikhwan azakumullah, ya, istiqomah dalam suatu kebenaran, suatu yang berat. Makanya Allah perintahkan fastaqim. Istiqomahlah kalian, ya, dalam meniti jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama ikhwan azakumullah dalam masalah istiqomah. Dalil kedua dari Al-Qur'an bisa kita lihat dalam surat, ya, Asy-Syura ayat 15. Ini juga sama. Allah Subhanahu wa taala katakan falidzalika fad'u wastaqim. Ya. Oleh karena itu kata Allah, istiqomahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan dan seterusnya. Baik. Lalu kita kembangkan ikhwana azakumullah di permasalahan istiqomah ini. Yang pertama, ada beberapa kiat, ya, agar kita istiqomah. Sebelum kita masuk ke keutamaan dari istiqomah. Yang pertama ikhwan azakumullah, kiat agar kita keistiqomah dalam satu hal. Yang pertama, kata para ulama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena hati manusia itu kan, ya, kadang semangat subuhnya, duhurnya enggak. Kadang duhur semangat, nanti asarnya tidak. Maka perlu kita berdoa dengan doa yang sudah kita hafal, ya, doa agar kita teguh dalam iman, dalam amalan. Siapa yang hafal doanya? Doa ini biasa khutbah Jumat dibawakan oleh para khotib. Apa doanya? Dari Al-Quran dulu. Monggo, siapa yang hafal? Insyaallah hafal semua kok. Apa doanya? Agar istiqomah di atas Islam, di atas kebenaran. Awalnya Rabbana. Kalau dari Al-Quran. Apa itu? Mas Saiful, monggo. Apa kata Allah? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, dan seterusnya. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan sesatkan hati kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan kami hidayah. Berapa banyak manusia yang sudah Allah berikan hidayah, dia tidak menjaganya sehingga lepas dari dirinya. Entah karena urusan dunia, entah karena urusan wanita yang semisalnya. Maka ini ikhwan azakumullah, hati-hati. Lalu doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apa? Setiap doa kita harus dibaca ini, yang kayak gini-gini. Apa kata Nabi? Ya muqallibal qulub atau qalbi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu Islam. Doa yang semisal Nabi juga bilang, ini Nabi loh masih berdoa agar dia istiqomah. Beliau istiqomah dalam Islam. Karena pernah saya cerita ikhwan azakumullah, ya, ada seorang mantan ulama, itu bisa cek nanti di YouTube, di Google, namanya Abdullah Al-Qasimi. Pernah saya cerita ini. Abdullah Al-Qasimi ini bukan sembarang orang. Ini bisa dicek, searching di Google. Siapakah dia? Apa yang sudah dia perbuat terhadap Islam? Luar biasa. Abdullah Al-Qasimi ini ulama besar saat itu. Ya. Bahkan dia bikin karya-karya yang besar. Kata sebagian ulama, dia takjub dengan dirinya sendiri. Dia bangga dengan kemampuannya. Dia lupa bahwa yang memegang hatinya adalah Allah. Nabi aja masih minta kok. Setiap hari, setiap doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala. Masih minta kepada Allah agar teguh di atas Islam. Antum jangan sok-sokan, tenang. Saya lahir dari keluarga muslim, saya lingkungan muslim, semuanya ini itu.
Kita nggak pernah tahu, ikhwan a'azakumullah, hati kita akan dibolak-balikan seperti apa oleh Allah. Abdullah Al-Qasimi bahkan membuat satu karya yang fenomenal. Ya, ya mungkin dalam bahasa kita perbedaan antara penyembah berhala dengan Islam. Ya, tapi apa yang terjadi? Allah balikan hati beliau, dia murtad dari Islam. Sudah cukup murtad, dia memilih ateisme, tidak mempercayai satupun agama dalam dunia ini, tidak percaya, dan mati di atas ateisme dia. Sedemikian dahsyat. Dia bukan orang awam loh, ya. Dia bukan dai biasa, dia ulama besar. Maka coba di searching nanti. Abdullah Al-Qasimi, lihat biografinya, menakjubkan. Bahkan karyanya sampai detik ini tetap dicetak. Orangnya mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Kok begitu? Ya, itulah hati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan a'azakumullah, ya, berkumpul dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita. Karena bagaimanapun, ikhwan a'azakumullah, disadari atau tidak, mau iya atau tidak, setuju atau tidak, kita tahu bahwa ketika kita sendirian, kita jauh lebih lemah. Sok aja kalau Anda percaya. Ketika Anda sendirian di kamar, tidak ada yang memantau, itu jauh lebih berani ketika kondisi gini. Iya atau enggak? Itu jauh lebih berani. Apa saja yang mau kita lihat, kita lihat. Apa saja yang mau kita dengar, kita dengar. Apa saja yang mau kita akses, kita akses. Menunjukkan bahwa manusia, ikhwan, kalau sendirian dia lemah. Maka di sini butuh teman yang soleh yang bisa mengingatkan. Ini penting. Ya, sering saya katakan, ikhwan, baturan bahasa Cirebon, temanan dengan orang-orang yang baik itu bukan urusan nanti dia nggak bohongi saya saja, bukan. Satu nasihat para ulama, akthiru min asdiqais sholihin. Kayak sekarang nih, saya katakan, satu di antara kita nih sekarang nih, yang masuk surga nanti, insya Allah yang lain selamat asal orang tersebut tidak mati dalam keadaan kafir. Kok bisa? Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi teman yang baik, perhatikan ini, fungsi teman yang baik, dia bisa memberikan syafaat. Makanya kata para ulama, mereka nasihati, aktsiru min asdiqais sholihin. Ya, perbanyaklah oleh kalian memperbanyak teman-teman yang soleh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fa inna fihim as-safa'ah, karena mereka punya syafaat saling menolong nanti. Satu di antara kita masuk surga, kita akan nyari. Mana fulan? Dulu kita ngaji bareng di Masjid Al-Husna. Saya tidak lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Cari orang-orang yang kau kenal di dalam neraka dan keluarkan orang-orang yang kau kenali. Ini yang dimaksud syafaat seorang muslim untuk muslim yang lainnya. Selain memang fungsinya nanti di dunia saling mengingatkan, ikhwan a'azakumullah, maka sampai di akhirat teman-teman yang baik ini ya akan menyelamatkan kita. Ya, lebih dari itu juga dalam urusan dunia, ya minimalnya nih, kalau kita banyak kenal orang-orang baik, minimalnya kalau kita mati, yang ngurusin adalah orang-orang baik. Kalau saya meninggal nih, ya, kan antum dengar, wah itu dulu kita bareng di masjid, saya datang, antum doakan saya, dan doanya tulus insya Allah. Kenapa? Sudah nggak ngarepin pujian saya nggak tahu, tapi antum masih tetap datang, tulus. Ya, antum meninggal saya datang, ya saya udah nggak perlu ngarepin antum bagaimana, sudah saya tulus datang, ini teman saya, ini kenalan saya, dulu kita ngaji bareng, ya, setiap malam Sabtu di tempat ini, kurang lebihnya begitu. Minimalnya yang ngurusi jenazah kita adalah orang baik. Maka ikhwan, yang kedua sebagai upaya ya agar kita istiqomah adalah bergaul dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena bagaimanapun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinul mar'i ala khalihi. Agamanya seorang itu dilihat dari temannya. Beneran.
Saya bisa melihat siapa Mas Saiful, lihat aja teman akrabnya siapa. Nggak jauh kok nanti. Ya, sifatnya, kelakuannya, agamanya, rajinnya bisa kelihatan dari temannya. Kenapa begitu? Ya iya. Pembohong nggak akan mau, pembohong nggak akan mau gabung dengan orang jujur. Kenapa? Kenapa? Yang suka bohong nggak akan mau dekat dengan orang jujur. Orang jujur jelas nggak mau juga. Kenapa yang bohong juga nggak mau dekat orang jujur? Kenapa? Hah? Antum jujur, nggak ada teman-teman bohong yang mau dekat. Kenapa? Semua rahasianya terbongkar, dia nggak mau. Paham? Ya lebih-lebih yang jujur, nggak akan mau dengan teman orang bohong. Kenapa? Dikibulin terus dia nantinya. Paham? Dari situ aja kelihatan kok. Ya. Maka Nabi katakan dinul mari ala khalili, agama seorang itu dilihat dari temannya. Dia istiqomah, istiqomah. Baik. Dia meninggalkan sholat, tidak jauh temannya. Karena teman yang rajin sholat gak akan dekat dengan orang gak sholat. Kenapa? Susah. Lagi jalan bareng, satunya dengar azan, sholat, saya mau sholat dulu. Satunya enggak bisa. Yang gak sholatnya pun gak betah. Lah, gak asik kamu sih. Baru azan sudah ke masjid. Kenapa sih gak nanti lagi? Kan duhur masih lama waktunya 2,5 jam lebih. Orang yang gak sholatnya, gak rajin sholat pun gak akan betah. Ini menunjukkan bahwa dinul mari ala khalili. Agama seorang itu bisa dilihat dari temannya. Ini Nabi yang mengatakan. Agama seorang bisa dilihat dari temannya. Siapa CS-nya, siapa akrabnya, itulah dia. Ya, sebagaimana burung dia akan berkumpul dengan sedis. Sebagaimana jundi, tentara dia akan berkumpul dengan yang semisal. Ya. Ini yang kedua, ikhwan a'azakumullah, upaya kita untuk bisa istiqomah. Lalu jamaah sekalian a'azakumullah, apa keuntungan seorang melakukan istiqomah dalam hidupnya? Ya, pertama bahwa istiqomah, ikhwan a'azakumullah, menghindari kematian yang buruk. Ini penting. Ya, saya katakan ini bagian yang terpenting. Salah satu fungsi istiqomah adalah supaya kita terhindar dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu apa sih? Mati dalam kondisi maksiat. Ya. Kalau jenis kematian yang buruk, ya banyak. Naudzubillah, cabik binatang, tenggelam, terbakar, tertimbun gedung. Ini jenis kematian yang buruknya. Semacam ya, naudzubillah, tabrak kendaraan, kelindas kendaraan, ini kematian-kematian yang buruk, tapi bukan su'ul khotimah. Hanya prosesnya aja. Semacam ya. Jadi jangan kalau ada orang yang ketabrak, ini pasti orang jelek, ya enggak juga. Nanti dulu, barangkali dia pulang ngaji, ya. Barangkali orang pulang dari umroh, misal pesawatnya atau haji pesawatnya ada trouble sehingga wafat di jalan, ya nggak bisa kita katakan. Tapi ada kematian-kematian yang memang buruk. Ya, naudzubillah, mati sedang zina. Mati sedang minum alkohol. Makanya saya katakan dulu ikhwan bahwa man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang terbiasa hidup di atas satu kebiasaan, dia dimatikan di atas kebiasaan. Ini maksud saya. Kenapa kita harus istiqomah? Karena manusia akan diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaannya. Ingat kisah yang saya kisahkan kemarin, ya, seorang kakek yang tetap membaca Al-Quran dalam kondisi pengaruh bius. Kok bisa? Ya bisa. Karena alam bawah sadarnya memang sudah biasa seperti itu, ikhwan. Ya, maka ya kita yang sering mentalkin orang yang hampir meninggal, kelihatan kok. Kelihatan. Orang ini seperti apa dulunya, kelihatan. Ketika dia sekaratul maut, kelihatan. Ya, kelihatan itu dalam artian ikhwan a'azakumullah, apa yang dia ucapkan, apa yang dia rafalkan dari lisannya. Ada orang sekarat marah-marah aja, tidak jauh hidupnya. Ya, ini orang seperti ini, ya kemungkinan dia pemarah atau yang semisal. Ada juga yang kita talkin nyanyi-nyanyi. Bayang nggak antum? Kita bilang la ilaha illallah. Kita nggak ingin seperti ini.
Taib, ya udah nggak ada rasa malu sudah karena memang sudah di luar kesadaran dia. Lihat seorang ulama tadi, ya, yang dikisahkan oleh Abu Ishaq Al-Huwaini, seorang ahli hadis dari Mesir, ya, dia punya murid seorang dokter bedah yang mengisahkan bahwa dia punya pasien yang hendak dioperasi, ya nggak mau karena akan ada waktu yang hilang dari membaca Qur'annya, sehingga dia nggak mau. Saya nggak mau dioperasi karena sekian jam berarti saya nggak bisa memurojaah hafalan saya. Perhatikan, itu pusingnya dia, bukan pusing sakit gimana, enggak. Ya, sekian jam saya akan pengaruh bius dan saya nggak bisa memurojaah hafalan saya. Maka disepakatilah dia disuntik dalam kondisi mulai membaca Al-Quran. Ya, monggo dilihat di YouTube. Namanya Abu Ishaq Al-Huwaini. Salah satu kisah yang beliau kisahkan dari murid beliau yang jadi dokter bedah, beliau mengisahkan seperti itu. Sepanjang operasi, Syekh ini terus membaca lantunan ayat Quran sampai selesai. Kok bisa? Ya itu tadi. Karena istiqomah menentukan akhir dari hidup seseorang. Maka ikhwan azakumullah, ini hati-hati. Ya, apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan kita di dunia, itulah nanti yang akan mendorong kita kematian. Tidak bisa, tidak jauh. Ya, orang yang masih, terutama afwan ya, ini bukan vonis, orang yang sudah umurnya di atas 40 tahun, dia masih punya kecenderungan kejelekan sesuatu, maka sampai mati biasanya nggak bisa ditinggalkan. Biasanya, ya, di atas 40 tahun masih suka mabuk, nggak bisa. Kecuali memang satu dan lain hal, sakit, ya, nggak bisa kemana-mana, harus di kamar, bisa stroke, yang nggak bisa kan dia beli botolnya, makanya sudah berhenti. Tapi biasa selama masih bisa diakses ya. Tapi saya ada saudara, soal antum ini bukan dalam rangka menjelaskan kejelekan orang, ya. Umurnya sudah lebih dari 50. Kecenderungan dia nonton biduan-biduan. Biduan enggak? Ah, Secerbon ini, antum bayangkan, Secerbon mau kota mau kabupaten, di mana ada organ musik pasti ada dia. Mau sakit demam, ya, terus sekarang kena paru-parunya, kena gulanya, iya pokoknya ada. Nggak bisa, ya. Istri yang ngancam cerai, ya sampai cerainya. Pokoknya jangan halangi kebiasaan saya. Kenapa bisa seperti itu, Ikhwan Azza tadi? Di atas 40 antum masih punya kebiasaan yang buruk, hati-hati. Itu akan berlanjut. Di atas 40, ya, maka kalau tidak percaya datang ke kajian saya di 2 tempat, itu isinya di atas 40 semua. Satu di Masjid Al-Hikmah, ya, di daerah Perum sana, yang satu di Masjid Al-Bina di Komplek PU di Kesambi sana, Jalan Satria. Itu bisa dikatakan 90% orang tua. Mereka masih datang. Mau hujan, mau angin, datang. Kok bisa? Ya, saya sendiri kadang cari cara supaya libur, sayanya males hujan-hujan gitu kan. Ya, mereka yang datang. Kok bisa seperti itu? Ini istiqomah. Karena mereka sudah dari muda sudah biasa mendatangi masjid, sudah biasa mendatangi kajian, maka sudah dianggapnya ini bukan halangan yang seperti ini. Dan betul salah seorang di antara mereka, ikhwan azakumullah, namanya Pak Saiful, bukan antum, Pak Saiful namanya, di Masjid Al-Bina, karena di Kesambi, dia ketika mau sholat, ya harus, karena udah tua ya, pensiunan juga, dan beliau sama teman sebayanya, ya diingatkan, Anda sudah uzur ke masjid, susah, nggak ada yang nganter, ya, nggak ada yang nganter, udah di rumah aja. Allah juga tahu kan, dia memang sudah susah jalannya. Tapi dengan jujur dari hatinya dia mengatakan bahwa saya ingin mati di masjid. Dan Allah kabulkan. Ba'da asar dia jalan, ba'da asar sambil zikir, selesai sholat, Allah wafatkan di situ. Ini man asya ala syai' mata alaihi. Siapa yang terbiasa hidup di atas satu kebiasaan, dia dimatikan di atas kebiasaan. Maka hati-hati ikhwan azakumullah, jangan membiasakan kebiasaan yang buruk. Sekali manusia jatuh wajar. Manusia sekali jatuh wajar, tobat terus. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan yang buruk tentang satu hal, hati-hati. Ini biasanya ke bawah terus.
Ya, terutama kita yang sudah di atas 40. Alhamdulillah saya masih setahun lagi Mas Saiful. Baru 39. Mas Saiful udah berapa? 45. So, diskon 6 tahun dari saya ya. Alhamdulillah beliau tidak jauh dari masjid. Semoga istiqomah sampai tidak akan berat, tidak akan berat. Hujan, angin dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang biasa melakukan kebaikan. Baik, ikhwan a'azakumullah. Ini yang pertama ya, agar seorang bisa istiqomah, salah satu manfaatnya menghindari kematian yang buruk. Lalu ikhwan a'azakumullah, manfaat istiqomah selanjutnya apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan ya tentang orang-orang yang istiqomah, bahwa Allah akan tolong dia tatkala sakaratul maut. Ya. Banyak dalil yang mengatakan demikian, bahwa Allah akan turunkan malaikat dan menenangkan dia saat dia mau melepaskan ruhnya dari jasadnya. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Jangan takut dan jangan sedih. Takut apa? Takut perkara yang akan datang. Karena seorang yang sekarat kadang dia tahu dia akan meninggal, dia ada kesedihan, sudah nggak bisa ngerespon, ya. Tapi tahu ada orang-orang yang menangis, anaknya menangis, keluarganya menangis, koleganya menangis, semisalnya takut bahwa dia akan lepas dari dunia ini, ya, ke depan akan seperti apa, dia sedih, tahzan, dia sedih akan ada yang ditinggalkan, ya, anaknya merengek, istrinya menangis semisalnya, maka turun tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat kepada orang-orang istiqomah dan malaikat ini mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih terhadap orang yang kau tinggalkan. Ya, wa absyiru bil jannah. Allah memberikan kabar gembira bahwa engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Ini orang istiqomah, ikhwan a'azakumullah, ya. Maka berusahalah kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu jamaah sekalian a'azakumullah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam surat Fussilat ayat 30, bisa dicek nanti ya. Innal ladzina qalu ya rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini dalam surat Fussilat ayat 30 tentang keutamaan istiqomah, bahwa ya akan turun kepada mereka malaikat dengan mengatakan jangan takut dan jangan bersedih. Dan bergembiralah ya dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kata Allah. Ayat yang semisal dalam surat Al-Ahqaf, ini semisal, enggak usah saya bacakan. Baik, ikhwan a'azakumullah. Lalu ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang bisa kuat dalam istiqomah. Berapa menit lagi? Ini ada 10 hal. 3 menit lagi. Saya cepatkan aja, ikhwan a'azakumullah. Sebab-sebab selain yang dua tadi, berdoa kepada Allah, berkumpul dengan orang baik, maka yang ketiga sebab seorang bisa istiqomah adalah merenungkan Al-Quran. Ikhwan, ada yang bertanya, mana yang lebih baik? Ya, ini pertanyaan pernah saya ajukan kepada antum semua, pada teman-teman semua, ya. Mana yang lebih baik? Memperbanyak hafalan Al-Quran atau memperbanyak bacaan Al-Quran? Berarti nggak ngafal dia, banyak baca aja. Atau yang ketiga, memperbanyak tadabbur Al-Quran. Baca terjemahannya aja. Tadabbur. Menghafalnya, membacanya, atau mentadaburinya. Mana yang paling baik? Masih ingat jawabannya? Hah? Mana yang paling baik? Apakah banyak menghafalnya? Apakah banyak mentadaburinya? Atau banyak membaca? Baca aja sudah, baca. Ya.
Ngerti nggak ngerti, baca saja sudah. Hafal nggak hafal, baca aja. Yang kedua, ngapal saja. Nggak ngerti pokoknya ngapal, dapat sedikit juga nggak apa-apa, yang penting ngapal. Yang ketiga, tadabbur terus. Baca terjemahannya, nggak ngafal dan nggak baca lafaz Arab. Mana yang terbaik? Ini penting. Karena masuk bulan Ramadan jangan sampai antum kehilangan momen ini. Ini enggak akhirnya. Ya. Maka jawabannya lihat siapa Anda. Paham? Kalau Anda punya daki kecerdasan yang kuat dalam menghafal, maka hafalan lebih hebat untuk Anda. Paham? Tapi ada orang yang Allah tidak anugerahi hafalan yang kuat. Jangan coba-coba ngafal. Kenapa? Habis waktu, bacaan nggak ada, tadabbur tidak ada. Itu aja. Ya, baca 2 ayat, hafal sejam, ngantuk dulu, nggak baca, nggak hafal juga. Paham? Ya. Ketika antum memang sudah lancar baca, silakan baca. Dan qadarullah hafalannya tidak bagus, baca saja. Nanti tidak banyak pahalanya dari membaca. Baik, untuk tadabbur ini khusus untuk orang-orang yang sudah menguasai bacaannya dan sudah menguasai hafalannya, maka yang paling bagus adalah untuk mentadabburinya. Baik, jadi merenungkan Al-Qur'an. Yang kedua, saya cepatkan ya. Ini yang sudah doa mengamalkan agama sudah. Sambil yang penting ikhwan azakumullah. Panjang semua penjelasannya. Ada zikir, ada membina keimanan, meneladani para sahabat, ya contoh-contoh mereka dalam istiqomah, ya dalam mengamalkan Islam dan semisalnya. Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan ikhwan azakumullah. Sampai sini dulu barangkali ada pertanyaan terkait dengan keistiqomahan dan terkait bagaimana kita meraih keistiqomahan yang ada agar Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqomah berada di atas agama Islam. Tafadhalu, silakan barangkali mau ada tambahan, silakan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Terus? Ya, ya, sahih. Baik. Ikhwan a'azakumullah. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dari sini pun nanti ya timbul kesimpulan dari pertanyaan ini, timbul kesimpulan jangan pernah memvonis seseorang masuk surga atau masuk neraka. Baik, jangan pernah memvonis wah ini kayaknya soleh jubahan terus, pecian terus, pasti masuk surga. Dari mana kita tahu? Ini susah banget diajak baik, pasti masuk neraka, enggak. Baik. Pertanyaan ini bagus, ikhwan. Ada kisah 99 nyawa yang terbunuh di tangan satu orang. Ya, dan kisah ini sahih. Ada pembunuh 99 nyawa dan dia ingin taubat. Ya. Cuman dia salah datang, harusnya kepada ahli ilmu, dia kepada ahli ibadah. Beda. Ahli ilmu dengan ahli ibadah dalam agama kita beda. Ya. Ahli ilmu adalah para ulama. Ya, ahli ibadah siapa aja orang bisa rajin ibadah. Dia salah mendatangi guru. Dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Karena dia tidak tahu, nggak kenal Allah secara baik, ya dia pikir sudah terlalu banyak dosa dia, sehingga dia memvonis bahwa engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Sudah terlalu banyak manusia engkau bunuh.
Karena sudah kadung divonis tidak akan dimaafkan, genapi menjadi 100. Ya. Kata Rasul akhirnya dia membunuh 100 nyawa. Tapi hatinya masih galau, gundah gulana tentang perbuatannya. Maka dia ketemu dengan ahli ilmu menyarankan, ya, pergi engkau ke wilayah A. Di sana orang-orangnya baik dan istiqomah. Baik, dari sini nanti ada syariat hijrah. Maka laki-laki ini pergi, di tengah jalan dia wafat, meninggal. Maka 2 malaikat turun, kata Rasulullah. Malaikat azab dan malaikat rahmat. Rebutan job dalam bahasa kita. Kata malaikat rahmat, dia belum sampai di tempat tujuan taubat. Berarti belum sah taubatnya. Baik. Kata malaikat rahmat, enggak. Dia sudah jalan sejauh ini untuk taubat. Hanya ajalnya keburu datang. Dan bukan salah dia ajal ini. Ya, ajal ini keputusan Allah. Maka Allah utus 1 malaikat lagi untuk menengahi 2 malaikat yang berselisih ini. Maka memberikan keputusan, ukur saja jarak antara tempat dia pergi dengan jarak tujuan dia di tempat mati. Paham? Dia mati di sini, tempat tujuan di sini, ya tempat perginya di sini. Ukur mana yang lebih dekat, dan ternyata lebih dekat ke arah tujuan dia. Maka yang menang adalah malakul maut. Dalam kisah ini terlihat orang ini berbuat buruk semasa hidupnya, kok dia bisa mati dalam keadaan baik. Kenapa? Inilah keutamaan taubat. Paham? Inilah keutamaan taubat yang nasuha. Seorang kalau jujur dari hatinya ingin bertaubat, maka Allah buka jalannya menuju kebaikan. Baik. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada manusia yang sudah dekat antara dia dengan neraka, tapi Allah berikan taubat di akhir hidupnya. Orang mungkin bergelimang dalam dosa, menjelang meninggal dia taubat. Saya ada satu jamaah ikhwan di daerah Kelangenan. Saya di sini orang Kelangenan. Betul. Saya ada satu jamaah di Kelangenan. Ini hidayah itu begitu, ajib. Saya juga. Saya nggak sengaja. Saya ceramah biasa dan speakernya dikeluarkan. Yang cerita adalah orang DKM-nya ke saya. Ya. Mau Bapak Fulan itu Ustaz, katanya. Dia datang ke saya bahwa dia bilang saya 30 tahun tidak pernah sholat. Jadi di dalam ceramah itu dia mungkin dari jauh sayup-sayup mendengarkan, nguping dari jauh karena speakernya di luar. Ini manfaatnya nanti. Ya, kalau nggak ganggu orang, ya jangan malam-malam. Kajiannya pada maghrib sampai isya. Jangan pada isya suaranya kemana-mana ganggu. Ada orang istirahat, orang tidur misalnya. Ya, cuma dia dengar. Akhirnya dia mendekati masjid, dia ikut sholat di barisan, tapi belum bisa sholat. Ya kebayang 30 tahun meninggalkan sholat. Ya, dilupa semua. Tapi dia ikut aja. Yang lain ruku dia ruku, yang lain sujud dia sujud, yang lain amin dia ikut amin. Baik, bisa jadi orang tuh seperti itu ikhwan. Dari muda mungkin bergelimang dengan dosa dan maksiat, Allah berikan keutamaan yang besar di akhir hidupnya. Ada juga manusia yang sebaliknya. Ya, dan ini kisah sahih yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 saudara, yang satu taat, yang satu maksiat. Yang taat ini selalu ngajak yang maksiat, ayo baik, dan nurut-nurut sehingga bahasa nyemplong dia. Kamu nggak akan masuk surga. Divonis gitu coba. Allah nggak akan mengampuni kamu. Ya, akhirnya Allah murka. Ya kan Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dia bilang kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Maka di hari kiamat kata Allah, siapa yang lancang berbicara atas namaku saya tidak mengampuni, sungguh di akhir hidupnya dia telah bertaubat dan saya ampuni dia. Sementara orang yang lancang Allah masukkan ke dalam neraka karena kelancangannya. Paham? Karena kelancangannya mengatakan Allah tidak akan mengampuni, padahal Allah Maha Pengampun. Ini menunjukkan jamaah sekalian azakumullah, ya dengan hikmahnya kadang Allah Subhanahu wa taala membalikan keadaan. Tapi pada aglabnya, umumnya yang baik akan mengakhiri dengan yang
baik. Yang buruk akan mengakhiri yang buruk. Baik, itu ikhwan azakumullah wallahu alam sudah bisa kita ada kewajiban untuk melaksanakan salat isya dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.